bab menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudu atau membatalkan wudu bagi yang punya wudu. Maka orang yang punya wudu disebut dengan mutawaddi. Orang yang punya wudu, yang tidak punya wudu nggak batal wudu. Karena batal. Ibu yang di luar bisa masuk biar komunikasinya enak. Ibu yang di luar ya. Biar tarakinya jelas. Lanjut ya. Bab nawaqidul wudu, bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Wahya al-hadatsut asghar. Yang dimaksud dengan wudu itu adalah hadas kecil. Maka perlu diketahui ada hadas, ada najis. Ada hadas, ada najis. Hadas keadaan diri dalam keadaan tidak suci dengan sebab-sebab yang menyebabkan dia punya hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Biasanya hadas sifatnya adalah abstrak, tidak nyata, tidak jelas, tapi ada di dalam diri kita. Karena adalah kondisi diri kita dalam keadaan tidak suci. Itu disebut dengan hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Beda dengan najis. Najis itu sifatnya ada yang konkret juga ada yang abstrak. Makanya ada najis ainnya, ada najis hukmiyah. Contoh ini, si A pipis. Pipisnya itu najis atau hadas? Pipisnya najis atau hadas? Najis pipisnya. Tapi dengan sebab dia pipis, maka orang tersebut yang pipis jadi punya hadas. Ini harus dijelasin dulu nih, biar ences, biar jelas, biar clear. Maka ada disebut dengan hadas, ada disebut dengan najis. Kalau hadas, keadaan diri kita dalam keadaan tidak suci karena sebab-sebab tertentu yang menyebabkan punya hadas. Pipis, air pipisnya najis, dengan sebab pipis maka orang yang pipis jadi punya hadas. Hadasnya hadas kecil. Sekarang yang BO, BAB, BAB-nya tuh yang kuning, bisa diwarna kecoklatan di sana kan, yang bisa goreng di sana. Itu najis wujudnya. Tapi dalam sebab BAB-nya dia punya hadas. Siapa yang
Yang BAB yang tidak BAB nanti punya hadas. Jelas nih? Oke lah, saya menjelang subuh maka akan saya selalu pengen BAB. Gitu ya. Jadi kalau belum ada adan saya kudu menyelesaikan urusan adat dulu. Nah, pas saya BAB keluar BAB, nah wujud BAB itu yang disebut dengan kotoran itu, maka disebut dengan najis. Dengan sebab saya BAB, proses BAB itu menyebabkan saya punya adat. Yang tidak BAB tidak punya adat. Gitu ya. Oke. Berarti keadaan saya tidak suci karena sebab BAB. Berarti saya punya hadas. BAB, Bu, BAB hadas besar hadas kecil. Bu, BAB hadas besar hadas kecil, Bu. Oh iya hadas kecil, Bu. BAB hadas kecil. Nah, beda dengan najis. Kalau najis rata-rata banyak yang kompleks meskipun ada yang ilmiah. Jadi harus kita bisa bedakan mana najis, mana ada. Jadi ya, nanti cara membersihkan najis dengan tidak lakukan najasa bersihkan. Tapi kalau cara mensucikan hadas dengan cara bisa berwudu, bisa mandi, atau bisa tayamum. Gitu. Jadi, ada hadas, ada najis. Makanya disini dijelaskan baru nawaitul wudu akhirnya al-hadatsul asghar. Yang dimaksud wudu adalah hadas kecil. BAB juga hadas kecil. Tapi tokainya najis. Air pipisnya najis. Itu bayi yang belum makan sesuatu. Najisnya najis. Khafaf ringan. Meskipun ringan tetap gitu. Nawaqituhu ay al-wudu wa yasbabul lati yang tadi bilang. Jadi yang disebut dengan hal-hal yang menyebabkan pembatalan wudu itu adalah segala satu sebab yang menyebabkan berakhirnya keadaan suci seseorang. Asalnya punya wudu, tidak punya wudu, dan sebab tidak punya wudunya itu adalah disebut dengan batalnya wudu. Berarti orang yang punya wudu bisa jadi batal dengan sebab-sebab tertentu karena menyebabkan dia berakhirnya kesucian dalam keadaan punya wudu. Bagi yang punya wudu, bagi yang tidak punya wudu maka disebut batal. Apanya yang batal? Maka ada musolli orang yang sholat, ada mutawali orang yang punya wudu. Nanti ada istilah-istilah fikih ya kita kenal. Nawaqidu arin hal-hal membatalkan hukum wudu eta arba'atun ayat 4. Dalam kitab ini dalam sarahnya dalam Riyadhul Badi'ah Imam Nawawi menjelaskan arba'atun hanya 4 doang dalam sarah. Hanya 4. Al-awalu yang pertama sebab membatalkan wudu takhurruju syai'in. Keluarnya sesuatu. Imam Nawawi menjelaskan yakinan, bagi yakin. Kalau ragu enggak. Kenapa? Sebab kaidahnya jelas. Al-yaqinu la yuzallu bisyakki. Keyakinan tidak akan pernah bisa dikatakan oleh keraguan-raguan. Maka di sini dijelaskan sebab pertama yang pembatalan wudu itu adalah khurujus syai'. Keluarnya sesuatu minal kubuli au duburi dari liang depan atau liang belakang. Yakinan bari yakin. Kalau ragu ini saya keluar. Baik yang keluarnya bentuknya zat padat, zat cair, ataupun dalam bentuk gas. Kentut padat, cair atau gas? Gas. Kan kentut juga macam-macam dalam kitab Fathul Mu'in. Dan orang kepribadiannya bisa diketahui dengan cara kentutnya.
Dari ilmu psikologi itu. Kalau orang komputer tahan dikit-dikit, orang paling takut. Dari ilmu psikologi ya, coba cantum sudut pandang ini. Jadi dalam sebab keluarnya sesuatu dari liang depan maupun liang belakang, baik benda padat, benda cair, benda gas, dengan yakin keluarnya batal wudunya. Siapa yang batal wudunya? Yang punya wudu. Kalau yang tidak punya wudu, pipis, batal nggak wudunya? Tidak, tetapi dengan pipis itu dia sudah punya hadas. Gitu. Air pipisnya najis. Kalau badan kita terkena najis, bagaimana cara membersihkan? Izalatun najasah, konsepnya nanti. Cara membersihkan najis. Tapi bagaimana cara menghilangkan hadas? Bisa wudu, bisa mandi, bisa. Ayo. Jelas, Bu? Ibu ini. Lanjut ya. Air kubur teh air al-marji, kemaluan, kehormatan, baik kehormatan laki-laki maupun kehormatan perempuan. Waduri atau liang belakang, anus. Di dalam kitab patologi itu dijelasin. Bisa jadi yang keluar itu cacing. Masih kecil ingat ya kalau makan ikan asin keluar? Oke. Ikan asin bisa keluar cacing gitu. Terputus atau tidak terputus dan kita potong itu. Kalau misalkan sepotong keluar, sepotong lagi masih di dalam, batal kita. Karena ada sesuatu yang keluar. Lalu bagaimana masuk lagi? Kita batal nggak keluar seperti biasa. Kecuali di dalam kitab yang salah atau lain, dalam kitab yang kecuali baik. Ibu lahir, keluar kepalanya doang yang baik keluar, badannya masih di dalam. Maka dalam kitab atau ini tidak batal, pengecualian. Tetapi kata Imam pengikut tiga mazhab saja, ihtihad, karena itu sesuatu yang keluar. Imam Hanafi kemudian menjelaskan kalau sesuatu yang keluar itu jarang dari tubuh kita jarang. Misal batu ginjal, kan tidak semuanya keluar batu ginjal. Jarang. Kata Imam Hanafi enggak. Tapi kata mazhab-mazhab yang lain, batal sesuatu itu ada yang keluar apapun bentuknya. Mau sering nggak berjalan? Kita ambil yang pertama. Segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita, baik dari depan kita maupun dari belakang kita, batal. Baik dalam bentuknya gas, padat maupun cair. Pak, bagaimana kalau orang yang punya penyakit apa tuh yang masih maaf ya, saudara kita keluar kan tetap batal. Tapi kata Imam Hanafi, bukan wasil yang menyebabkan batal, tapi dampak dari wasil itu yang menyebabkan batal. Bisa jadi ada cairan yang keluar, bisa jadi ada yang keluar. Maka manakala terkeluar terjadi wasil, apapun bisa jadi dampak yang keluar. Maka ikhtiarnya, karena pasti ada yang nyebut. Kalau wasil pasti ada yang nyebut gimana darah ada. Ayat cairan ada. Tapi kata Imam Hanafi bukan sebab wasilnya yang membatalkan, tetapi dampak atau bawaan dari wasil. Makanya baik ada yang keluarnya terputus atau masih belum terputus. Saya masih kecil ya. Saya pernah juga mengeluarkan batu dari maluan. Kalau saya punya wudu, misalkan saya yakin balik kan jadi batal. Maka
Itu dalam keadaan mutawatir penyakit tidak, karena sesuatu yang kuat. Atau misalkan Ustaz, pas buang banyak keluar kotoran tapi emasnya mas antam 2 gram. Kan jarang gitu ya, iya. Meskipun jarang dalam pendapat yang sementara, tetap kan ada sesuatu yang keluar. Bendanya benda padat boleh. Ya. Kalau bisa begitu sering-sering kalau bisa tiap hari 2 gram emas antam dia hampir 2 juta sehari. Benar, hampir 2 juta karena emas antam itu. Masya Allah. Iya. Tapi ada orang yang nakal-nakal itu lepas dari imigrasi kita tapi nggak yakinan tadi ya, baik benda padat, cair ataupun gas. Pak saya kata itu cuma dikit pak, nit gitu. Ada sesuatu yang keluarkan pak nit gitu kan, mau berbunyi ke muka kan, mau bau ke muka kan, pokoknya ada sesuatu yang keluar bentuknya gas sekalipun bukan. Tetapi kalau perut suka berbunyi gitu ya, perut suka bunyi ya, seperti kentut, iya kan? Nana rasa, oh itu seperti kentut, tapi itu perut nggak keluar lewat belakang ya, ya. Ya. Itu ya, sesuatu yang keluar dari kubul atau illa maniyah syah, kecuali air mani bangsa manusia. Keluar air mani tidak membatalkan wudu, tapi itu lebih tinggi nantinya, jadi mewajibkan mandi. Makanya bahasa sesuatu yang keluar dari faraj, dari padi macam-macam. Kita coba tengok tadi sini. Satu ada yang disebut dengan air mani, sperma dalam biologi. Dalam bahasa Banten eju. Nikah aja. Di Banten sering ke Banten. Bener kan? Bang Oke, nikah bahasa Banten. Iya. 2, ada air wadi. Yang ketiga ada air mazi. Yang keempat ada air pipis, kencing lah ya. Yang kelima, bagi perempuan ini keputihan. Kira bahasa ini keputihan. Nah, kita coba kita lihat. Ini kan semuanya keluar dari kubur kan? Air mani. Katanya ibu-ibu keluar air mani. Allah. Bahasa fikih mah paham. Kecapean menyusul setelah pipis. Saudara, terutama kalau BAB habis kecapean, pipis pasti keluar ada cairan kental, agak keruh dikit. Itu disebut air wadi. Setelah pipis biasanya. Pertanyaannya, air wadi itu najis bukan? Najis bukan? Najis. Najis. Gitu ya. Firne. Kalau ini najis keluar air wadi berarti wudu batal. Wadinya najis tapi dengan sebab keluar air wadi maka terjadi hadas bagi yang keluar wadi. Kan gitu. Kalau air wadi najis maka akan
wanita. Saya yakin semua laki-laki, ibu-ibu kalau capek ini pasti keluar ini cairan ini. Namanya air wanita. Nah, tingkat lebih tinggi namanya mazi. Air mazi ini karena rangsangan yang kuat, bisa dari pandangan, bisa dari pikiran, bisa dari cerita, bisa dari bacaan. Orang bisa terangsang. Bukti terangsang bagi laki-laki adalah pas at-tahiyat sejak laki-laki nggak boleh bisa. Itu bagi laki-laki. Indikator orang yang sedang terangsang laki-laki adalah suka banget at-tahiyat. Meskipun at-tahiyatnya kadang-kadang angka 1. Angka 1 yang masih muda. Jam 1. Ada yang jam 2 masih bagus bang Boto. Jam 3 udah mulai lurus. Ada juga yang bangun di jam 5. Hubungan mau eksekusi harus ada kan mukadamah. Ya Rasulullah itu mukadamah sampai mulai istrinya. Makanya kalau punya istri rambutnya panjang enak mulai. Tapi mama lain mayoritas ulama yang lainnya adalah suci. Maka kita ambil yang pertama ini air mani adalah suci. Ada yang nanya sini Pak, Ustaz, bagaimana kalau saya minum air mani anak saya? Pertanyaannya dahsyat. Ada yang punya, Pak, bagaimana kalau saya air mani suami saya lanjut? Itu boleh nggak? Kalau misalnya, tapi kalau pakai Microsoft Elektron kelihatan ribuan lagi. Dia akan masuk dinding rahim. Yang paling umum, yang lain semuanya tewas di perjalanan pada waktu menjalan safar menuju dinding rahim. Kenapa begitu? Allah sudah mendesain yang namanya kehormatan mereka yang disebut dengan zat asam di dalam vagina ini yang bisa membunuh ribuan sperma ini. Bayangkan kalau tidak terbunuh dalam perjalanan, maka akan ribuan membuahi, maka itu akan hamil atau kuping pada bunting. Ini kehebat. Allah sudah mendesain demikian. Hanya yang jadi yang ngumpul maka pantas tidak ada wanita manusia itu yang kemudian punya kecerdasan karena individunya begitu. Bisa jadi membuat satu bisa membelah jadi 2, bisa jadi 4, bisa jadi 6. Makanya tidak heran ada disebut dengan kembar 2, kembar 4. Allah punya kehendak. Itu ya. Jadi sekarang itu kita ambil yang pertama tadi, suci. Tetapi tidak membatalkan wudu. Ini spermanya sperma siapa nih? Dia sperma penyakitan. Tetapi Imam Nawawi menjelaskan dalam salah hadisnya, apabila sperma orang lain masuk ke kita, kemudian keluar dari kemaluan kita batal. Punya orang, bu, misalnya punya lakinya masih ada di dalam. 1, air mani itu seperti bau adonan tepung kalau lagi basah, bener nggak bu? Jangan kurang-kurang. Kalau air mani sudah kering seperti telur baunya. Yang kedua, keluarnya memancar. Bahasa Bang Nonton muncrat. Rata-rata yang muncrat itu laki-laki. Perempuan bagaimana muncrat? Kata Imam Nawawi. Berikutnya keputihan. Kiras namanya dalam bahasa fikih. Yang punya keputihan kalau tartan mama. Itu yang dalam segala sesuatu yang keluar dari diri kita, baik dari kubur maupun dubur, dengan yakin tentunya dalam dakwah kepada gas maupun benda cair. Wujudnya bisa jadi itu bisa air mani, bisa wadi, bisa maji, bisa air pipis, bisa keputihan, atau benda-benda lain yang keluar dari tubuh kita, baik yang sering maupun yang jarang. Kecuali air mani enggak membatalkan wudu, tapi
dia syar'i, kecuali air mani manusia. Air al-mutawati, air mani orang yang punya wudu gitu. Yang tidak punya wudu mengeluar mani yang terbatas, wudu dia yang kalau punya wudu. Tapi dia punya kewajiban mandi. Watani yang kedua. Watani yang hari yang kedua membatalkan kata wudu kita adalah zawalut tamyizi. Ai mana zawalul akli. Hilang akal, hilang kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Zawalut tamyiz, ai zawal akli. Dengan cara apa dia bisa hilang akal? Dengan cara apa? Dengan sebab apa dia bisa hilang membedakan mana yang hak, mana yang batil? Bijununin alawan gila. Orang gila pikirannya tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, apanya yang sehat, datang. Ausatrin atau abok. Kan proses pengharaman khamar itu kan pakai proses sekaligus. Pertama ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudarat lebih banyak daripada manfaat. Kemudian turun yang kedua, tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk sampai dia waras lagi. Baru yang ketiga nama Allah rusak, udah gak ada ampun. Hanya kalau orang yang lagi nggak sadar gitu ya, bisa jadi pingsan. Mabuknya bisa menyebabkan al-maradin atau sakit. Sakit di mana dalam kitab Al-Quran al-igma atau al-maradin, epilepsi. Ayam. Saya sejak masuk sekolah sampai di sini. Bang Gonto masih ingat ya kita sekolah di madrasah ada teman kita yang ayam. Begitu rokokan rusak, ya kan? Maka musuhnya dua dia bang, jauhi api, jauhi air. Teman kita tuh orang anak sekolah saya, adik kelas. Kalau agak mau kita langsung dulu, penjaga, usah epilepsi, udah kesadarnya. Kalau orang kita masih punya ayam ya. Di sini jelaskan dalam syaratnya. Amaran bihaisu yakuna ka'idmain. Ya betul seperti ayat yang tadi. Naumin atau dalam keadaan tidur. Illa liman makinan maqadahu min maqri. Jadi kalau misalnya ini orang yang tertidur batal wudunya kecuali dalam keadaan duduk yang kita duduk katanya dari dasar itu ya. Bagaimana kalau misalkan tertidur sampai geledak? Itu udah nggak mungkin lagi. Iya, nggak terjerembab. Apalagi pas ada bunyi, ada. Sampai terjerembab. Cuma dibedakan mana tidur mana ngantuk. Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah ngantuk itu belum dikatakan tidur. Mana ciri ngantuk? Masih mendengar orang yang ngobrol, meskipun nggak paham apa yang dia omongin. Apa yang nganggur begini ya? Tapi masih mendengar, Ustaz, aku lagi ngapain Ustaz? Meskipun nggak paham apa yang dia omongin, ngantuk kategorinya. Tapi kalau kata yang kata apa belum, nah itu mati dulu. Gitu ya. Itu yang berarti jadi ada yang disebut dengan mengantuk, ada yang tidur. Itu kata Imam Nawawi. Kalau kita masih mendengar apa yang baru ngomongin meskipun kita tidak paham apa yang diomongin, baru kategori ngantuk. Enggak. Meskipun kita balik tiduran nih, orang-orang gitu ya, orang-orang ayam, ya tapi masih
sesuatu itu keluar haram. Itu yang kedua ya, hilangnya kemampuan akal, hilangnya kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tadi itu bahasa jurnalisme idam. Udah kurang idam lah, kalau udah kurang idam, ada lagi. Kurang idam itu kena junun, bisa sakar, bisa marah, bisa naum. Maka di sini al-naumu kata Imam Nawawi, yakinan itu banyak yakin. Kalau ngegadak mah yakin dan itu. Maka kata Imam Nawawi ini al-naumi atau tidur yakinan. Tidurnya bari ya. Bisa tidur apa ya? Tapi masih ingat kedengar orang-orang enggak ya. Anak bilang katanya berikutnya warna itu yang ketiga menyentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan. Lil mar'atil ajnabiyah, wanita ghair mahram, menyentuh kulit perempuan sengaja atau tidak sengaja yang ajnabiyah, ghair mahram, bukan mahram. Banyak menjelaskan ada mahram apa, ada mahram apa, ada kategori dalam sebab nasab, ada sebab perkawin, ada sebab persusuan, banyak. Bagaimana kita singkatnya? Makanya awamas nisa Allah menjelaskan dalam Quran lamas itu dalam permalama tafsir itu menjelaskan ada dua, aymasul ya wal juma. Ada sentuhan biasa, ada sentuhan luar biasa. Lamas turun nisa atau menyentuh kulit perempuan. Lamas tuh ini punya dua makna. Pertama adalah masuliyah, menyentuh biasa. Tuh kulit ketemu kulit, berhasil tanpa ada penghalang. Ini yang dipakai oleh Ibnu Hajar, Syafi'i dan Imam Malik. Nah beda lagi dengan Imam Malik dan Imam Hanafi. Oh bukan itu. Tapi lamas nisa adalah al-jum. Sentuhan luar. Nah ini kalau luar kita pakai. Tapi ke Imam Malik Imam. Nah kalau misalkan kita gunakan masuk yang lagi tolak, wah beres-beres. Kok malah musim haji ribuan jutaan begini jalan. Batal ini sudah keluar dari susah dan jauh. Dari area tolak sampai dengan Pulau Putri jauh. Ada yang di dalam beberapa harus keluar. Udah bisa loh beberapa orang masuknya itu. Kalau orang masih bisa lakukan, itu wajib anu, wajib dong ya. Jadi di sana kalau misalkan ada kita bersentuhan kulit orang hitam tinggi gede, masuk ya enggak. Tapi lagi tua gimana? Orang belok. Awal gitu. Tanya dulu kan ya. Yang poin-poinnya. Jadi kalau misalnya bersentuhan kulit dengan wanita ajnabiyah yang bermahram. Awas ada mahram ada muhrim, jangan salah nih. Tuh muhrim sama mahram berbeda. Kalau muhrim orang yang berihram. Kalau mahram wanita yang haram dinikah, baik haram yang sifatnya permanen maupun yang temporal atau yang sementara. Contoh yang sementara, mahram sementara adalah yang mahram sementara itu adalah mahram yang sementara. Kalau saudara perempuan itu kalau kita nikah dengan kakaknya, maka kita tidak bisa nikah dengan wanita perempuan adik istri kita dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi kalau misalkan salah satunya bercerai atau meninggal, bisa naik ranjang, bisa turun ranjang.
min ghairi ain baina jildaihima, tidak ada yang menghalangi antara dua kulit. Walau kana kulli minhuma haraman, meskipun orang yang bersentuhan itu haraman, sudah pikun, udah tua bangkit, berdasarkan kitab ini tetap batal. Makanya kalau kita minta umur yang panjang itu bisa jangan ada pikun, biar susah. Lanjutkan. Itu tiga yang keempat, saya singkat saja lah yang keempat. Lagi satu lagi. Warabiqu masuk kubur adami, menyentuh kubur atau kubur anak Adam dengan perut ini, perut tangan saja. Kalau kita gabungkan ini, itu disebut dengan perut tangan yang menggabung. Ini kan kalau jempol susah tuh, mesti ditekan, yang mau itu ditekan. Termasuk yang lekukan-lekukan itu juga. Bagaimana kalau ujung jari kan? Kan ujung jari bukan perut tangan. Sisi-sisi jari-jari enggak, sela-sela jari enggak, sama ini enggak, sisi ini enggak, maka pakai gaul ini gue. Ibu datang baru pakai ini boleh. Kasih jangan pakai ini. Yang lebih awal pakai ini. Wah, mantap. Oh ada cincin ini. Habis lecet. Iya, yang disentuh adalah baik dalam bahasa maupun dalamnya. Dalam satu pakaian itu, kata yang menjelaskan. Kalau bagaimana kalau misalkan lato-lato? Lato-latonya gimana? Enggak, bulunya enggak. Dubur, area itu yang area lingkaran bulat bahasa. Pokoknya manakala itu apa sih area dubur itu? Manakala kita berdiri tertutup oleh pantat kiri kanan kita, itu areanya. Kalau buat tertutup. Baik kemauan kita maupun kemauan orang lain. Tadi ada nih kemauan bangsa anak Adam. Kalau megang kaki, dasar ini. Ada beberapa ini jenis kelamin itu. Selesai dulu lah. Pesan moralnya adalah ini kalau kita lihat kata Ibnu Rajab, maka wudu'ilah diri kita dengan cara dua wudu. Wudu dengan pendekatan fikih dan wudu dengan pendekatan tasawuf. Wudu dengan pendekatan fikih yang tadi kita jelaskan jaga dalam sampai membatalkan bulan pada suci adalah wudu dalam pendekatan sama, jaga sucikan diri kita dari salah dan dosa-dosa. Bagaimana cara membersihkan dosa kita? Wudu diri kita dengan taubat. Boleh dalam pendekatan fikih, boleh dalam pendekatan wallahu. Kita dulu ya. Udah lewat lagi. Wallahu a'lam bishawab.